Terkait dengan bahasa Inggris ini saya kira tidak ada yang diragukan lagi ini. Kalau Pak Saiful tadi saya dengar bahasa Inggrisnya udah macam CNN ya. CNN. Kalau Ibu Tri Ya, macam BBC dan ada gaya-gaya Beyonce-nya sedikit kayaknya. Kemudian Pak Ramli saya Pak dengan Saiful, Bill Clinton ini. Pak Saiful, Pak Saiful punya ketipak bupai kena tipak kan. Bahasa Indonesia jadi ini dilihat kembali. Jadi kemudian juga ada Pak Dr. Kismula selaku koordinator Prodi 1, ada juga Pak Mailiza selaku observer yang akan mengamati jalannya prosesi simulasi konferensi internasional ya. Ini memang jarang-jarang kita lakukan seperti ini, dan ini memang kita betul-betul memberikan pelayanan dan juga dukungan moral kepada kita semua dalam rangka mensukseskan acara EIC tahun 2021 ini, ya khususnya kita di bidang social science. Kami hanya mungkin memberi support dan juga dukungan kepada kita semua yang akan presentasi mulai besok. Dan tentunya jangan kita risau dengan kemampuan kita bahasa Inggris, yang penting kita berani tampil dan juga kita menyampaikan apa yang kita bisa. Jadi usahakan supaya tampil besok juga akan prima, kemudian juga ya tinggal dibaca apa yang sudah disampaikan dalam waktu 5 menit atau 10 menit itu sudah termasuk tanya jawab. Dan itu juga sangat tergantung situasi dan kondisi besok seperti apa sinyalnya atau bagaimana kita akan kita upayakan itu supaya berjalan dengan lancar. Jadi saya ingin menyampaikan, memberi semangati bahwa jangan takut, jangan, kalau istilah Mario Teguh, jangan takut kepada gajah, tapi lebih takut kita kepada nyamuk. Gajah nggak ada yang banyak mati orang, tetapi nyamuk itu banyak sekali mati orang. Jadi itu saya pikir yang ingin saya sampaikan pada kesempatan ini. Marilah kita sama-sama membesarkan program atau kegiatan EIC besok, dan khususnya kita dari dosen FKIP ya, kita bahwa tahun ini juga mendapat apresiasi ya, begitu banyak yang mendaftar dan ini luar biasa. Dan ini juga kekompakan dan juga pimpinan kita yang mendukung apa yang kita laksanakan. Jadi demikian saya pikir saya sampaikan. Selamat menjalankan dan melaksanakan simulasi malam ini, dan insya Allah besok mari kita sama-sama menyaksikan dan mempersiapkan diri lebih baik lagi untuk kesuksesan acara masing-masing dalam presentasi papernya selama 10 menit. Saya pikir itu saja yang boleh saya sampaikan, Pak Dr. Iskandar. Selanjutnya saya kembali kepada Pak Iskandar untuk memonitori jalannya acara ini. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Dr. Asnawi yang telah memberikan suntikan motivasi ya buat kita semua, Bapak Ibu yang akan menjadi presenter besok pada Konferensi Nasional EIC ya. Baik, nah jadi tadi Pak Dr. Saiful sudah menyarankan kalau bisa kita berikan kepada yang senior-senior dulu ya, Pak Dr. Saiful ya. Ya, kita hormati kepada yang senior-senior dulu. Nah, jadi di sini kalau saya lihat nih yang senior ada Pak Ramli ya. Kemudian kalau Pak Daska yang kedua senior ya kayaknya ya. Oh, Bu Fitriana kayaknya, Bu Fitriana di sini. Kemudian tadi ada Pak Ismawan juga. Yang junior dulu. Yang junior dulu. Oke. Baik. Baik. Atau kita selang-seling begitu ya. Oke, nah jadi Pak Ramli mungkin bisa yang kedua nanti ya. Nah, jadi yang junior dulu. Gimana ya Pak Dr. Saiful? Boleh Prof. Ya. Yang senior dulu. Senior dulu. Oke. Pak Is. Siap, gimana Pak? Pak Is. Siap Pak Ramli. Bisa di-share ini, bisa di-share share screen ya. Oh, oke, sebentar. Iya, bisa, udah bisa. Tadi belum saya ini kan ya. Oke. Ini udah bisa share screen, jadi siapa aja udah bisa share screen. Nah, ini bagus juga seandainya Bapak Ibu nanti bisa melakukan share screen supaya nanti Pak
hari H juga sudah oke ya besok ya. Nah, jadi sebenarnya seperti Pak Asnawi katakan tadi, nah ini kesempatan besar buat kita berada di event internasional, jarang-jarang juga bisa mendapatkan momen-momen bagus ini. Kemudian waktu juga sangat singkat, 5 menit, jadi tinggal baca aja sebenarnya. Nah, tinggal baca dan pede aja bahwa hasil kualitas riset kita itu udah the best. Dan kita adalah seorang expert di bidang itu ya. Nah, nanti ada pertanyaan-pertanyaan, mau minta klarifikasi atau lebih dalam. Nah, hanya paling satu pertanyaan yang bisa kita ambil. Nah, jadi kalau mereka ingin lebih dalam, nah setelah itu di warung kopi, Pak Doto ya. Warung kopi akan kita jelaskan tentang riset kita lebih banyak lagi. Oke, nah jadi Bapak Ibu, ini untuk share screen udah bisa, udah di allow ya oleh host, jadi Bapak Ibu sudah bisa melakukan share screen. Jadi Bapak Ibu, kita rencanakan 1 jam memang selesai karena kami ada pertemuan EIC lagi ini untuk memberikan pelayanan yang cukup baik untuk Bapak Ibu melakukan presentasi besok. Oke, ini sambil kita tunggu ya, saya juga kasih tahu informasi bahwa tim di sana ini masih melakukan berbagai persiapan di ICT. Insya Allah mudah-mudahan kalau internet kuat, insya Allah akan berjalan lancar ya. Nah, oke, kalau Pak Ramli mau yang kedua boleh. Pak Zulfati gimana Pak? Atau Pak Mirza, Pak Ismawan, Pak Martunis? Ya, saya yang terakhir juga boleh. Orang tua kan terakhir aja, belakang. Belakang, baik. Saya biar sebelum Pak Ramli aja. Baru terakhir. Pak Jul, udah. Pak Abdul Aziz, gimana Bu Monawati, Bu Tri Supatmi. Nah, jadi Bapak Ibu, sebagai motivasi bahwa, nah ini Pak Mailizar dan Pak Kis ya, udah lama di Amerika dan di Australia. Nah, jadi kalau Bapak Ibu melihat bagaimana orang Cina ngomong bahasa Inggris, baru Bapak Ibu akan sangat pede malam ini ya. Tapi karena belum ada orang Cina yang kita undang di sini ya. Begitu juga orang Thailand misalnya ya. Nah, Jepang juga bahasa Inggrisnya itu bagus bahasa Inggris kita. Nah, itu. Baik. Nah, jadi ini saya lihat nih Pak Saiful Dr. Saiful udah siap ini. Nah, kita berikan waktu kepada Pak Dr. Saiful, 5 minutes for you, Pak Dr. Saiful. Thank you. Okay, the time is yours. Thank you, Prof. Right. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Honorable Prof. Iskandar, Prof. Asnawi, Prof. Kismula, Prof. Mailizar, audien, ya, honorable audien, ya. Pancasila, my topic presentation, Pancasila as the value of cultural diversity in forming the character of the young generation of Indonesia. Introduction, value is abstract thing and discovered and for a human being. Value is also something that is very important and exists and very available of human life. All activities carried out by a human in daily life are always valid with value, both positive and negative values. In everyday life, value reference and something valuable of both equality and beneficial and humanist. Values are also conception of belief about acceptive behavior and circumstances and overcome specific situation and the self as guide and selecting and assessing behavior and process. Values enhance and human life by making it ever better. Human life and society will isolate and have no purpose which of values. Values can be used to solve variety and difficulties and areas in human existence, ranging from major issue to minor issue, affecting dishes
that will make an every action that will performed by human must first consider the impact that while obtained after the action is taken. As the while have important if value that will be obtained and execution and action. Research method, the method used in writing in article is literature study. The literature study method in activity related to reading, recording, and processing data obtained from library. This literature review was conducted by assessing for relevant literature from various sources such as book, journal, research report, newspaper, and other resource. The literature that has been obtained in the analysis, descriptive and qualitative. Resource and discussion. The value system component contains 6 values categories, namely theological, ethical, aesthetic, logical, rational, psychological, and theological values. These values as a system ultimately manifest in behavioral individuals, private organization, and national organization. The explanation of the 6 categories of values is a value. The first, theological values, second, economical legal values, the third, aesthetic values, 4, logical rational values, 5, physical psychological values, 6, theological values. Pancasila as we live will enter the domain of ethic, moral issue that have become Pancasila is way of life will enter the domain again, moral issue that have and become discuss concern for human that should be done and avoided if Pancasila is associated with an ethical system. It will profit answer to the basic conception of the life in a spirit, because in contains the deepest principle and idea about the form of life and considered good. Character formation is very important part to continue to be developed in every level education in Indonesia, so that you can save the professional character of the Indonesia young generation of world. The dynamics of the life of Indonesia, young generation from time to time continue to change. Many are developing in positive direction such as the latest technological discoveries. Conclusion, based of the result of literature review on Pancasila as the value of cultural diversity that form the character of Indonesia young generation. It can be concluded that there is need for change synergy between formal and non-formal institution to create a young generation with the character of Pancasila value. Of course, to form the character of Pancasila can be done by reflecting the community, especially the young generation of regenerate the value of Pancasila as the character of the nation, so that we can prefer on Indonesia national identity in the life in nation and state show cultural value. Thank you.
for all audience. Terima Thank kasih you Pak. very much. Thank you very Terima much. kasih. Okay, that's very Terima good, kasih Pak. Very Prof. good. Iskandar. Okay, thank you very much, Pak Dr. Saiful. It is very wonderful presentation. Nah, jadi Bapak Ibu coba lihat ya, mantap sekali ya Pak Dr. Saiful. Nah, munyonyo ka mantap Pak Dr. Saiful. Jadi kajit talawan awak Singapura biji talawan menan ukuran Pak. Ya, tapi ya, yang Talawan di daerah terpencil, Prof. Mantap. Aso mantap. Ya, untuk Paparan motivasi mantap. Pak Ramli. Yeah. Bagus, bagus, Dr. mantap, Saiful, mantap. Thank you very much, mantap. Pak Dr. Saiful, for your presentation. It is wonderful. So we hope that you could keep this kind of performance tomorrow. Okay. Thank you very much, thank Pak you, Dr. Prof. Saiful. Can you stop screen sharing? Okay, And thank you, then Prof. we would like to allow, other presenters to present their research paper. Okay, now we have our senior too, Pak TM Jamil. Yeah, Pak TM Jamil is here. Okay. No, Pak TM Jamil is out. She has an important meeting and. Oh, really? Okay, right. I Pak think he will get back to us very soon. Yeah. Because I know that his research presentation, his research topic is very interesting, and it is about social, about politics, and of course, it is very interesting. Okay, now we would like to, to give Pak Jul, Pak Jul, for Pak other Jul. people. Nah, siapa ini? Setelah Pak Dr. Saiful, ayo Bapak Ibu. Ya. Bu Tri, gimana Bu Tri? Ibu Tri Supadmi, are you ready? Pada Pak Saiful Hiro. Betul. Ya. Pak Ramli juga mengalami. Buka lontes. Ya. Oke, Pak. Oke, very good, Pak. Lontes lah, Bu. Siap. Udah masuk Bu Tri ya? Silakan. Ya, silakan. Dengar? Halo. Oh iya, terima kasih. Oke, akan saya presentasikan hasil dari tulisan paparan. Oke, dengan judul The Existence of the Salum Movement in Aceh Traditional Dance. Ya. Belajarnya apa? Yang belajar itu apa? Okay, Aceh is one of the areas that rich of variety of arts and custom roots in sources of religious belief. Various cultural and artistic activity carried out by the people of Aceh in the past were passed down from generation to generation until now. Various forms of art exist in Aceh, one of which is dance. Okay. Okay, this is the literature review from Juwaini. Said that Salum is a symbol of the greeting expression to fellow Muslims. The word Salum in Indonesia is translated as the word salam. Salam is greeting, which means it is a form of caring, appreciation, maybe even respect for someone who is done for relative friendship, friend, or just introduction. In some Acehese traditional dance, Salum is defined as a salute in an Acehese dance. It is used as initial information
that all traditional Chinese dance always began with Salum. And then, literature review. This study used a descriptive type of research that aimed to describe how the existence of the Salum movement in traditional Chinese dance, namely the Po dance, Sedati dance, Rapai Geleng dance, Lawut dance, and Liko Pulo dance. The dance is often displayed in various performances. Data collection techniques in the form of interview, observation, and documentation. Interviews were conducted with Imam Juwaini, an artist and chairperson of Salum community, Cut Malahayati, chairperson of the Studio Putro Jempato Biru, and traditional Aceh dancers. Observation activity were carried out by observing their performance to see how the movement of the Salum's motion and in which position the Salum motion was in the Po dance, Sedati dance, Rapai Geleng dance, Lawut dance, and Liko Pulo dance. After being observed, this is asked again to resource person so that the data is valid. Okay, then motion Salum on Po dance. In the Po dance, is performed by woman and accompanied by Pum and by a Shahi. The number of dancer is even 8 until 12 people. The existence of the movement of Salum in Po dance is at the beginning of the opening with the aim of greeting. The movement of Salum in Po dance has its own meaning, namely to give a tribute to all the spectators or the family of the owner of the house. And the motion Salum in Tari Sedati. Sedati played by 8 men or 1 or 2 anak Shahi. It's sorry to interrupt, Ibu Tri. Yeah. I think you may take a conclusion now because it's Oh, 5 yeah. minutes already. Yeah, thank you. Oh yeah, 5 minutes. Okay. Okay, the conclusion from this traditional dance originating from Aceh have their own characteristics, as the opening activity for all Aceh's traditional dance will always begin with Salum. Even though there are different poems, but basically every time you start an activity, show or word that may be seen by many people or even not at all. Salum as the opening is very mandatory to be delivered. If the activity has been started by Salum, then the next activity can be continued properly because the activity has been accepted or approved by the audience. The movement is in Salum, greeting in traditional Acehese dance is a form or a respect for audience from all people, young and old. It serves to convey information or advice about religion, politics, and other. Salum movement contain meaning as a reference for the formation of good morals. Thank you. Wow, thank you very much, Ibu Tri Spati. Oh, the pronunciation is excellent, Ibu Tri. Iya. Oke, thank luar you. biasa ya, Pak Kis ya, Pak Kis, Betul, Pak betul. Asnawi dan Pak Melizar. Jadi Bapak Betul. Ibu kami berempat di sini, Iya. udah merasa sangat-sangat confident nih. Nggak nyangka kami sebagus ini nih, 2 presentasi ya dari PPKN, Iya. dari kesenian, top. Gimana Pak Asnawi?
Sepakat ya? Betul. Saya hampir tidak kenal dia. Sepertinya seperti Mantap, seperti bukan Ibu Tri Mantap. Supami tadi Makasih itu. banyak Ibu Tri, Pak Dr. Saiful. Nah, sekarang kita lanjut lagi. Nah, jadi ini salah satu trik ya, strategi yang bagus. Jadi moderator mungkin besok akan strict sekali dia masalah waktu. Karena kita rame ya, social science rame, dan dia akan strict di waktu. Jadi ketika nanti dipotong, nah jadi Bapak Ibu langsung aja pada conclusion. Itu makanya nanti kita paskan 5 sampai 6 menit gitu. Kalau moderatornya lalai mungkin kita bisa makan sampai 8 menit. Tapi ketika dia strict maka begitu udah pas langsung ke hasil penting dan conclusion aja. Nanti yang kurang-kurang akan kita isi pada saat tanya jawab. Baik, thank you very much Ibu Tri. Dan Pak Is ini nothing personal Pak Is ya. Ini jangan diambil hati kalau dipotong sama moderator nanti ya, karena memang peraturannya. Betul, karena memang dan itu adalah sebuah kultur di konferensi. Memang di konferensi dia moderatornya sangat-sangat berfungsi dari situ, dan dia akan potong. Dan kita pakai strategi. Ketika dipotong maka lari terus pada conclusion aja. Gitu. Nah, jadi itu Bapak Ibu. Thank you very much Ibu Tri. Wow, very good ya. Jadi luar biasa. Nah, oke. Baik, boleh di stop share screen-nya. Kita mau menuju ke siapa nih? Pak Ramli. Pak siapa? Bu Nurbaiti. Pak Ramli. Pak Ramli, ya. Betul. Ya, tetangga kami. Saya coba ya. Baik Pak Ramli, ya dipersilakan Pak. Baik. Ini kalau kita bentar lagi buat konferen dalam memperingati ulang tahun FT udah keren kali kita nih. Tinggal nanti Bapak Ibu mencari afiliator dari luar negeri aja di papernya. Nah, itu supaya cantik proceeding kita gitu ya. Jadi bagaimana caranya? Mungkin di ResearchGate atau di sosmed yang lain. Nah, kita bisa mencari kawan-kawan untuk bisa kita gandeng dia di paper kita gitu. Sudah nampak ini saya? Belum Pak. Belum. Oke. Hampir. Udah nampak. Yeah. Okay. Terima kasih. 5 minutes for you. You may start from now. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. First of all, I want to say my honorable for Dr. Asnawi, Dr. Iskandar, Dr. Kismullah, and Dr. Mailizar, and so on, all of my friends here. Allow me to present my topics, that is archaic vocabularies of Greater Achinese dialects. That we know most Achinese people are monolingual and some bilingual. There are many Achinese words are rarely used in daily communications, but some of the words are very rare and some rare used in daily communication. In example, bada, camca, bulu, alu, seramo, aluhat, tong, bunto. I think we know the meaning of that word. So the problem here, the first one is which words are categorized into archaic vocabulary, and the second one is what is the level of archaicity for vocabularies, and the third one is what are the causes of archaicity of vocabularies. Then literature review. We know there are the chain of Achinese. The first one, context with other local languages. The second, context with Indonesian language. And the third one is globalization. Three of the cause that makes our language rarely used in daily communications.
And next, the lexical change can be interpreted that certain vocabularies is no longer used. The second one, the meaning of the words is changed, and then new words increase. Research methodology. In this research, I use descriptive quantitative and descriptive qualitative. The data resource in this research is the Greater Actionist vocabulary dialects, and then data that collects analysis, yeah, by selection, data classification, and data display. And then the result of my study, we found that adolescents 24%, and adults 33%. The difference between adult and adolescent is 21 to 24%. And then status of archivists based on professions. Students 45%, civil servants 49, 84%, building workers 42.8%, farmers 39.97%, trader 39.44%, and the last one is fishermen 10.56%. Okay, that's our results, and the conclusion is that our vocabulary, there is Actionist, Greater Actionist vocabularies. Some of the words has been lost because they're rare use in daily communication. Thank you very much. Wow, thank you very much Pak Ramli. Oke, gimana Pak? Disempurnakan ya. Performanya nih? Mantap betul ya? Ya, disempurnakan. Luar biasa. Luar biasa akibat mana yang mantap ha? Oh, luar biasa. Luar biasa Pak Ramli. Tinggal Pak Bruno lo Pak Nawi yo Malaysia. Ya semakin semangat ya orang. Ya, memang ya. Makin semangat kita dengar nih. Tiga-tiga nih tampil sudah oke. Mantap. Ya. Jadi sudah 5 menit memang bukan kami memuji ya, tapi memang real bahwa ini adalah mantap gitu ya. Baik Pak Ramli, terima kasih banyak Pak. Oke, mungkin bisa di stop sharing screen-nya. Pak Dr. Kis dengan Dr. Mailizar, siapa nih setelah ini? Mungkin yang dari hasil pantauannya ya, mana yang kira-kira bisa kita persilakan untuk saling memotivasi kita pada malam ini. Muzam mungkin Iskandar. Yep. Jadi siapa yang ditunjuk dipilih oleh host nggak boleh menolak. Karena hostnya pada malam ini sebagai moderator tadi kan? Ya, moderator acara istilahnya. Ya. Dengan tidak menolak. Pak Ramli saja nggak menolak. Gitu. Betul. Ya, iyalah biar semangat kan. Betul. Biar semangat. Nah, ini kita ada yang senior juga, Pak Husin ada yang senior. Kemudian kalau yang junior, Bu Sabrina ya. Ya, saya ini Muzam mungkin ya. Muzam cukup ini paling muda kayaknya.
Oke. Saya kira Pak Is kan, Ya. ini sudah 2 orang yang gentleman, sekarang ladies ini 1 orang. Ladies, betul. Oke, Ibu sekarang Sabrina ladies. sepertinya sudah siap-siap tadi Pak Is ini. Oh ya, baik. Nah, Ah, kita persilakan Bu Sabrina berarti ya, Pak Kis ya. ini kita todong terus ini. Ya, Ya, siap. harus, Oh, harus. ini orangnya. Nah, silakan Bu Sabrina, sudah dipersilakan sama Pak Chairman AIC ini. Oke, Baik, silakan Sabrina. halo semuanya. Apakah suara saya terdengar, Bapak Ibu? Top. Sangat terdengar. Oke, 5 minutes, Bu Sabrina. The time is yours. Oke, thank you Pak Iskandar. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Okay, thanks to God, it's an honor to meet you all. You are such incredible lecturers. Okay, first of all, let me introduce you myself. My name is Sabrina Mutiara Funa, and I'm here representing my team, Mrs. Fitriana and Mrs. Rosmala Dewi, and Miss Wiska Nabila. So, in this presentation, I'll bring you all the materials about time management and academic achievement. Under the title, Impact of Time Management on Student Academic Achievement, How Balance Study and Work Life. Okay. There are 4 points that makes this research access. The first one is student work and study. The second one is the importance of time management in every activity. The third one is competition in the world of work is getting higher. And the last one is demands for higher academic quality. And there are 3 research purposes in this study. The first one is identify the time division of students who study and work. The second one is knowing student problems and solution in college and work. And the last one is knowing the academic achievement of students who study while working. Okay, this research used the method quantitative descriptive approach, and which population and sample at student of fashion and design class 2017, 2018, 2019 that study while working. There are 30 students were involved. Okay, the data were collected by questionnaires and documentation via Google form, and we analyzed the data with the t-test statistic and percentage formula. And then from that, we got the result. The average score of the working student GPA is around 3.64, which were categorized under the very good section. And we get the hypothesis that at the count is more bigger than the table, or 0.44 is bigger than minus 1.699 is equal to 0.05. Then we know that no hypothesis is rejected, and analyzed hypothesis is accepted. Okay. Then, sorry. Okay. Mulyani in 2017 say that the higher time management of students is the higher their learning achievement. On the other hand, the lower the time management, the lower the student achievement is. It's aligned with the result of this study. They said that achieve the successful stage of academic achievement. And then we get the other result that students carried time management by planning activities and having a list of activities. It's aligned with the result of Andari, Novita, and Nugrahani in 2016 that they say that part-time work is proven not to limit students in achieving good academic achievement. You all can see in the result chart that show in the screen.
that almost all students or respondents have a list of activities. Next, we have the problem, and then we face the problem. The problem is faced by small number of respondents, such as being late in collecting assignment, being late for lecture due to work, and not attending college due to being unwell. It's aligned with a statement of Handayanti in 2016. She said that if student time management decreases, the lower the achievement index achieved by students who work. It's proved by the result chart that's shown on screen. This show is most of respondents is reschedule the activities to they face the problem and then they reschedule the activities. Okay, next we have the solution. The solution made by most of respondents were completing pending tasks in their spare time or evaluating each activities and etc. It's aligned with statement of Rushdie. He said that low learning achievement is caused by the way of learning that is applied isn't good, and the lack of respect for time, so that learning time management isn't good. Okay. The last, we're gonna talk about conclusion. In this conclusion that we have been talked before about time management, obstacle, solution, and then academic achievement, it's all proof that no hypothesis is rejected, because with all of this, the student is still can be achieve the academic achievement. In this case, the average GPA is around 3.64, which were categorized under the very good section category. Okay, I think that's all for this study. If you have any question, it's you guys can free to ask. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you very much. Ini Ibu atau ini mahasiswa atau dosen muda atau apa ini? Saya mahasiswa, Pak. Mahasiswa ya? Iya, Pak. Tadi saya mau, kalau Pak Asnawi, kalau dosen tadi udah bisa ini juga nih, kalau perlu tambahan dosen udah ada satu nih. Udah ada satu ini. Jadi mantap kali ya Sabrina ya. Nih, ini anak muridnya Bu Fitri ya? Iya, iya Pak. Oh, oke, top nih. Iya Pak Iskandar. Oke, makanya mantap ya. Ya, cuma Ibu Fitriana nggak nambah Pak Is. Iya, nggak tambah ya. Nah, maunya kan Pak Is. Iya, bisa join juga nanti. Ya. Memang tadi lebih 5 menit ya Sabrina ya. Tapi tadi karena saya lihat oh ini udah masuk pada result dan conclusion, jadi saya nggak tegur lagi supaya flow ya. Jadi besok memang itu udah pas, artinya 7 menit mungkin maksimum ya, karena 3 menit kita siapkan tanya jawabnya. Jadi udah mantap Bu Fitriana. Nah, malam ini kenapa kita batasi? Sorry, latihan dulu. Iya betul. Kenapa kita batasi 5 menit pada malam ini? Ya supaya lebih cepat kita bicara gitu. Kalau besok kalau lambat sedikit 7 menit selesai juga gitu ya. Baik, Sabrina dan Bu Fitriana, terima kasih banyak. Sekarang kita maju ke yang lain ya. Pak Melizar, gimana Pak Melizar? Siapa nih kita persilakan nih, kita berikan kesempatan. Memang kalau Pak Ramli, Pak Dr. Saiful pasti udah lega ngomongnya karena udah siap presentasinya. Lain belum ini. Pak Saiful kan. Hanya KHI Profesor lom Pak Ramli ya. Pak Melizar, siapa nih kita persilakan Pak? Oke, siapa ini yang Mujam dulu boleh? Mujam ya, oke Mujam. Nah ini memang kita terpaksa kita habiskan di waktu setengah 10 karena tim IC sebentar lagi akan ada meeting juga lagi ya. Nah, jadi mantap. Nah, Muzam ya kayaknya ya. Ya yang muda-muda ditembak-tembak aja, tembak-tembak aja. Muzam gimana? Muzam, oke. Pak Is ini
Jam 21:17. Selesai acara ini jam berapa? Jam 21:30 ya? Paling satu orang lagi nih paling bisa Satu orang kita lagi. Oke. akomodasikan. Jadi Bapak Ibu gunakan kesempatan yang cukup baik malam ini ya. Jadi kita kita gunakanlah sebaik mungkin. Karena juga besok kita akan presentasi yang realnya ya. Bu Mona, Oke, Bu Mona gimana? Ya. Bu Monawati, Pak Fadli. Pak Fadli boleh tuh Pak. Pak Fadli boleh kayaknya ya. Mana Pak Fadli? Pak Jul. Halo, ya, Bapak. Oke. Silakan Ya, keren. Pak Kajur, silakan Pak Kajur. Kajur. Kamera Ju, tapi dah kengkeng apa, Bang? Kamu Kan aja dah kengkeng dulu. Hai. Mantap. Oke, tekan share screen lah, Bang. Ya, silakan. Silakan. Oke, sudah nampak Bapak Ibu? Sudah. Langsung kesimpulan. Langsung kesimpulan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Thank you for the opportunity given to me. My respect to the committee, Dr. Iskandar, Dr. Asnawi, Dr. Melizar, and so on. The title of my article is Analysis of Student Ability in Swearing, Higher Order Thinking Skill, question at SMA 1 Banda Aceh. Introduction. The development of education in the 2013 curriculum, which is designed with a performance measure, suggests higher order thinking skill. Which is an ability to process mental operation, which includes knowledge, perception, and creation. According to Istiqomah, the learning implemented by the 2013 curriculum by integrating higher order thinking learning, namely higher order thinking skill, as the application of integrated learning is expected to meet the demand of the Industrial Revolution 4.0. Higher order thinking as a problem-solving proposed by Tina and your habit. Research problem formulation. How to measure the ability of SME 1 Banda Aceh student in acquiring the higher order thinking skill question in economics. Research method. The approach used in the research in a quantitative approach, and the type of research is descriptive. The data collection techniques in this study use secondary data collection techniques. Data analysis use simple descriptive statistical techniques that is quantitative is a nature. The sample of this study amounted to 45 students containing the entire population by taking samples using in non-probability sampling techniques, namely saturated sampling. Result and description and discussion. Result. The results show it that the level of ability of class 13 social studies student at SMA 1 Banda Aceh in acquiring the higher order thinking skill question in economic subject was included in the last category with the expression of an average score of 43 students. Discussion. In this case, the lack of student score in acquiring higher order thinking skill, higher order thinking question skill are caused by non-set questions
or C, secreting? What is C? Conclusion. Among the 45 question items that have been analyzed by researchers, there are 40% of questions that have the knowledge of higher order thinking skill, and 60% of questions that have the knowledge of low order thinking skill. Of the 40% question that have the knowledge of higher order thinking skill, 15% are the analytical thinking level C4, 16% are at the evaluation thinking level C5, and 6% are the creative thinking level or C6. To the average score obtained by student is 43, included in the last category, if it is associated with the applicable minimum competence criteria score. The value of 43 is included in the unfinished category because the value of the minimum competence criteria for economic subject as MA 1 Banda Aceh can be said to be complete if more than 70. 3. The number of students who are able to answer questions for each level of thinking in the higher order thinking skill category based on the result of the percentage score in answering the higher order thinking skill questions. Students who fall into the very good category are 3 students or 5%. For the good category, as many as 3 students or 5%. After that, the sufficient category, as many as 23 students or 35%. For the last category, as many as 25 students or 38%. For the very poor category, as many as 11 students or 17% of the total. Thank you. Oke, luar biasa Pak Fadli. Kiban, mantap ya. Mantap. Thank you very much, Pak Zulfadli. This is such a very good presentation, and we have witnessed, Pak Dr. Asnawi, Dr. Kis, and Dr. Mailizar. We all have witnessed how good is your English is, right? Yeah. And we hope that our let's say our boss, like the dean and the vice dean and so forth, could facilitate this kind of activity maybe once a week, and perhaps all of you could be the host for this kind of event, ya. So Thank you. Ya. Kiban Pak Dr. Asnawi. Ya mantap ya Pak Dr. ya Kiban. Bagaimana Mulisa? Oke, mantap. Saya menaruh harapan besar nih sama kita semua yang hadir malam ini bahwa memang kita punya potensi yang masih tersembunyi rupanya. Betul. Dan ini seperti Pak Saiful, Pak Ramli dan Bu Tuti Supatmi tadi, dan juga adik mahasiswa kita, dan juga ada yang dari Pak Jufali juga, ini luar biasa. Saya pikir ini perlu ini perlu kita sampaikan kepada Pak Dekan bahwa Pak Dekan sudah memberi sinyal kepada kita terutama khususnya bahasa Inggris untuk menggembleng terutama mahasiswa ya. Tapi ini tidak tutup kemungkinan untuk para ketua jurusan, nanti kita akan gembleng bahasa Inggris supaya semua ketua jurusan mampu bahasa Inggris. Ya, mantap. Betul. Dan juga koordinator ya. Mantap. Ini siap-siap Pak Dr. Ramli dan Pak Jufali ya, dan semua. Betul. Ya, saya akan sampaikan kepada Dekan nanti ini supaya ini menjadi program juga tahun 2022. Ya, betul, mantap. Jadi dibentuk grup ya, klub ya, klub Ya. discussion club.
Ya, ini kan Betul. luar biasa. Nyonya lagi-laginya udah kan suka luar biasa, bisa tampil dengan bahasa Inggris begitu kan. Ya, cuma nanti waktu presentasi disingkat saja. Jadi ya jangan banyak sekali. Mungkin apa yang mau disampaikan dihafal saja sudah. Habis itu nampak itu main itu PowerPoint-nya. Jadi jangan kita baca semua di PowerPoint ya. Mungkin kita minta juga pandangan Pak Mailiza dan Pak Kismullah ya untuk memberikan semangat juga bagaimana tampil. Betul. Nah, jadi saya kira ini sebagai closing statement kita, sebagai di penghujung waktu kita minta ada a few words dari Pak Dr. Kis dan Dr. Mailizar untuk menambah suntikan semangat lagi nih. Ya, betul, betul. Nah, tadi dari awal sudah ada Dr. Asnawi kasih semangat, kemudian saya yang cerewet-cerewet di tengah, kemudian kita dua suntikan semangat supaya besok lebih semangat lagi. Kami persilakan Pak Dr. Kis, a few words. Bang Zul, Saya duluan lagi, bukan Pak Mailizar dulu ini. Silakan Pak Kis duluan. Ya. Bang Zul bisa di stop share screen-nya Bang supaya mudah. Oke. Terima kasih Bang. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawalah. Alhamdulillah, luar biasa sekali ini malam ini kita sempat berkesempatan melihat presentasi dari rekan-rekan kita, guru kita, ada Gure Zulfadli tadi ya. Presentasi yang terakhir, saya kira ini presentasi yang luar biasa dan malam yang sangat luar biasa. Terkait dengan bahasa Inggris ini saya kira tidak ada yang diragukan lagi ini. Kalau Pak Saiful tadi saya dengar bahasa Inggrisnya udah macam CNN ya. CNN. Kalau Ibu Tri macam BBC dan ada gaya-gaya Beyonce-nya sedikit kayaknya. Kemudian Pak Rafli saya dengan Bill Clinton ini. Pak Saiful yang ketipak bupai kenang tipak kan. Enggak, ini serius nih. Apa namanya? Lun Ban Murno taknya Pak Kis. Iya, kalau Guru Zulfadli itu macam Barack Obama itu. Betul. Kalau Adinda kita Sabrina tadi itu memang uncuttable itu, Hana Bakko ya, no comparison. Sudah bagus sekali. Anak muda anak muda. Ya, tapi apapun cerita begini Bapak Ibu ya, saya senang sekali ini bisa menyaksikan, artinya punya kelebihan dan kekurangan tentunya. Nah, kemudian satu hal terkait dengan presentasi di conference itu, ini bukan lomba pidato tentu, itu semuanya adalah sharing hasil riset. Jadi yang disampaikan itu yang penting-penting saja dan di rehearse dan dilatih itu paling perlu ya. Sehingga apa? Dalam waktu yang singkat itu kita bisa menyampaikan apa yang harus kita sampaikan. Nah, biarpun demikian, tentu kita jangan lupa juga di awal misalnya kita memperkenalkan. Yang paling penting diperkenalkan itu adalah memperkenalkan diri dulu ya. Nama kita siapa, kolega kita siapa, itu harus diperkenalkan. Kalau ada berdua biasanya hospitality dalam bahasa Inggris itu nama kawan-kawan dulu diperkenalkan, kemudian baru nama kita sendiri. Nah, kemudian afiliasinya, kemudian tentu country of origin kalau international conference ya. Jadi itu perlu, dan saya kira itu beberapa presentasi termasuk punya Sabrina tadi, Pak Zul tadi sudah memasukkan itu ya. Memang ini terbatas waktu kita Pak Iskandar ya. Nah, biarpun tidak terbatas sama waktu, perkenalan yang sifatnya perkenalan kita sendiri itu, researcher itu perlu dibatasi. Cukup nama, afiliasi, kemudian country of origin. Kita dan kolega kita tak perlu disampaikan kita sudah married atau belum, sudah berapa orang anak, tidak perlu ya. Nah, kemudian apalagi yang perlu kita perkenalkan, riset kita. Riset kita tadi beberapa sudah sangat bagus memperkenalkan risetnya. Riset ini maksudnya problem statement itu paling perlu ya. Ini riset kita ini basisnya apa? Apa yang mau kita lihat? Riset objektif. Kemudian apa yang sudah dilihat sama orang yang sudah ditemukan, itu literature ya kan. Tapi tidak perlu juga kita menyampaikan according si ini, according si itu, tidak perlu. Tapi rangkumannya saja. Itu yang according si ini, according si itu biasanya di tulisan nanti ya.
Jadi kita mengidentify gap, apa yang belum diteliti. Misalnya apa? Ibu Tri misalnya tadi menyampaikan mau melihat Salim movement ya di berbagai jenis dance. Misalnya Ibu Tri bisa menyampaikan riset-riset yang sekarang ada itu menyatakan bahwa semua tari yang ada di Aceh itu ada Salim movement-nya. Tapi belum ada yang menjelaskan perbedaan-perbedaan Salim movement yang ada di masing-masing dance. Nah, tujuan dari riset ini adalah untuk melihat perbedaan-perbedaan ini atau variasi Salim movement dalam dance atau tarian-tarian yang berbeda tersebut. Jadi itu yang dimaksud dengan problem statement. Artinya orang tahu apa yang sudah ada. Kan riset ini kan kita bukan ingin mengubah dunia tentunya ya, tapi kita ingin menambah sedikit saja apa yang belum ada di riset kita, di khazanah bidang kita itu, kemudian kita tambah sedikit. Begitu juga dengan Pak Ramli tadi melihat archaic form ya atau archaic vocabulary. Tentunya tujuannya bukan ingin mempreserve bahasa Aceh, itu memang tujuan besarnya, tapi tujuan Pak Ramli mungkin menambah misalnya perbendaharaan ataupun inventory vocabulary yang ada dalam dialek tertentu dalam bahasa Aceh terkait dengan archaic formnya. Jadi kemudian archaicnya pun perlu di-define tadi sedikit supaya orang paham apa itu archaik sebenarnya. Nah, secara umum saya kira itu yang paling penting strukturnya itu kita memperkenalkan kita itu siapa, kemudian riset kita itu apa, kemudian data itu bagaimana kita ambil, struktur ya, kemudian resultnya apa. Di result biasanya lebih sistematis, kemudian conclusionnya. Nah, conclusion itu summary, ringkasan atau rangkumannya bisa disampaikan, kemudian what do we take out of it? Jadi take away apa, rekomendasinya apa. Jadi saya kira itu yang paling penting. Nah, kemudian sebenarnya ada beberapa catatan ini. Sabrina tadi sudah sangat terstruktur penyajiannya. Pak Zul juga sangat terstruktur tadi. Dan yang lain sudah terstruktur juga, cuman perlu di-enhance lagi, dipertajam lagi mungkin ya. Dipertajam sedikit lagi. Nah, terkait dengan penyajiannya, ini sebenarnya dalam konferensi internasional ini, terutama dalam konteks Indonesia ini, ada beberapa mazhab ini sebenarnya. Ada mazhab yang puritan atau mazhab yang garis keras, harus bahasa Inggris semua ya. Terlepas yang di audiensnya itu tidak ada orang yang berbahasa Inggris, tapi karena konferensi internasional ya harus bahasa Inggris semua. Ada yang bermazhab seperti itu, tapi ada juga yang sedikit moderat ya, bisa dicampur-campur. Jadi itu mungkin akan diarahkan oleh moderator nanti. Tapi kalau paling tidak ya bahasa Inggris itu poin di setiap di setiap PowerPoint-nya itu disampaikan dalam bahasa Inggris. Tapi kalau memang sudah disiapkan dalam bahasa Inggris semua, saya kira sudah sangat oke ya, sudah sangat bagus. Jadi saya kira itu yang beberapa hal yang paling penting. Yang membuat saya semangat malam ini saya kira pada saat diminta tadi semuanya bersedia mempresentasi. Ada Pak Saiful, kemudian Pak Ramli. Artinya apa? Kalau dalam keadaan seperti ini sudah langsung bersedia, besok tinggal ini saja ya. Ini ada Pak Asnawi mungkin takut-takut sedikit ini Pak Ramli ya. Tapi besok nggak ada Pak Asnawi mungkin tidak takut lagi ini. Ya tinggal payah ke Pak Asnawi tinggal. Oke, baik. Saya kira Pak Iskandar sudah luar biasa ini bapak-bapak dan ibu-ibu yang akan presentasi di AIC ini. Semoga sukses untuk AIC dan selamat kepada bapak ibu yang papernya sudah diterima di konferensi internasional ini. Harusnya menjadi kesempatan yang sangat bagus, saya kira. Demikian Pak Is. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Dr. Kis atas tips ya dan motivasi yang diberikan kepada tim kita, tim peneliti aktif untuk AIC besok. Pak Dr. Mailizar, kami minta suntikan motivasinya sedikit ya. Oke, kami persilakan. Baik. Terima kasih Pak Dr. Iskandar.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Ini sebenarnya nggak perlu lagi suntikan motivasi, Pak Is. Semuanya sudah sangat termotivasi. Udah sangat sangat siap dan sangat termotivasi seperti itu ya. Jadi namun ada beberapa hal mungkin yang tadi Pak Is sudah memberikan masukan ke aspek misalnya yang itu juga menjadi catatan di saya, yaitu memperkenalkan riset kita. Yang paling penting di sana ada riset question atau riset problem seperti itu ya, atau riset aim seperti itulah kira-kira. Jadi ada beberapa tadi sudah ada, tapi ada yang belum, karena itu sangat penting ya. Itulah yang nantinya yang akan menjadi utama yang akan kita sampaikan seperti itu. Kemudian saya sebenarnya lebih melihat tadi yang mungkin saya tambahkan aspek yang belum dikomentari tadi, menyiapkan PowerPoint seperti itu. Nah, saya lihat tadi ada beberapa yang sudah sangat bagus. Jadi kalau kita melihat dari kata PowerPoint itu memang harapannya sebenarnya poin gitu ya. Jadi poin yang kita tampilkan di sana. Nah, tapi kebiasaan kita kan kita mengcopy dari paper gitu. Mengcopy dari paper jadinya bukan PowerPoint tapi power paragraph gitu. Nah, ini yang perlu kita hindari. Nah, saya tadi mencatat atau melihat ada beberapa teman-teman yang tadi masih panjang sekali gitu. Bahasa di PowerPoint itu nggak cocok panjang seperti itu karena memang dia ininya poin seperti itu. Nah, kemudian juga seperti yang disampaikan oleh Pak Kis tadi, misalnya bahasa according gitu ya. Jadi itu nggak perlu di PowerPoint gitu. Itu memang itu kecuali di teks gitu. Jadi itu mungkin nanti Bapak-bapak, Ibu-ibu dan teman-teman melihat kembali PowerPoint-nya. Kalau memang ada terlalu panjang, misalnya bisa dibuat jadi 2 poin, nanti dipisahkan, atau mungkin bisa juga di bahasanya mungkin dipersingkat seperti itu. Kemudian apalagi ya, tadi saya lihat seperti misalnya punya Ibu Sabrina ya tadi itu, saya lihat lumayan bagus ininya dalam menampilkan PowerPoint-nya. Kemudian selain itu jadi kita ketika menulis judul di PowerPoint itu juga memastikan misalnya menulis di tempat judul ya. Misalnya tadi punya Pak Ramli saya lihat judulnya itu di tempat teks, sehingga apa yang terjadi judul itu besarnya sama dengan teks isinya. Jadi kita nggak tahu yang mana judul, yang mana isinya seperti itu. Oke, makasih. Jadi perlu jadi sebenarnya udah ada tempat judul di PowerPoint itu ya. Apalagi tadi misalnya ada juga slide-slide yang tanpa judul itu dilihat kembali nanti. Pastikan bahwa slide itu memang bagiannya ada judulnya. Kemudian ada juga tadi masih bahasa Indonesia judulnya ya. Bahasa Indonesia. Jadi, ini dilihat kembali. Jadi itu beberapa poin dari saya, nanti Bapak Ibu lihat kembali sebagai persiapan terakhir untuk persiapan presentasinya. Karena kalau PowerPoint-nya sudah menjanjikan, sudah bagus, saya pikir itu kita udah menang di situ ya. Jadi kita udah ya. Itu saja dari saya Pak Is. Oke, makasih banyak Pak Dr. Mailizar. Jadi Bapak Ibu, sangat beruntung kita pada hari ini. Ada semua input sangat konstruktif. Ini tiada lain untuk kesuksesan kita besok Bapak Ibu ya. Nah, jadi Bapak Ibu, ini kita sudah sampai ke penghujung. Sebelum kita bubar, seperti biasa kita foto dulu ya. Oke, ini saya foto dulu. Kalau bisa diaktifkan kamera lebih mantap lagi ya. Pak Is boleh nanya-nanya sedikit boleh lah? Boleh Pak. Nah ini kira-kira penampilan kami ini, ndak mencoreng kegiatan, jadi mencoreng kegiatan Unsia gimana? Oh tidak, sama sekali tidak. Jadi sejauh saya ikut conference semenjak tahun 2016, saya sudah aktif mengikuti conference dan sekarang sudah masuk di kepanitiaan konferensi. Jadi penampilan Bapak Ibu ini udah sangat-sangat mantap. Nah, jadi kalau kita bandingkan dengan penampilan orang Thailand, orang Cina, itu menang di kita. Ya, kelebihan kita lagi adalah pada riset kita, itu berbasis riset. Jadi itu kemenangan-kemenangan kita ya. Hanya saja tadi masukan-masukan dari dua kawan kita tadi, Dr. Kis dan Dr. Mailizar, ini untuk menambah
ini daya tarik aja gitu. Slide PowerPoint itu untuk menambah daya tarik. Kalau performance tadi bahasa Inggrisnya saya nggak ragu lagi. Dr. Asnawi aja udah kalian teken, Bang Nawi ya. Kami teken. Memang betul. Jadi bukan karena kami ingin puji aja, bukan. Memang ini hasil daripada pengalaman-pengalaman ketika kami berhadapan dengan orang-orang yang non native gitu. Tapi kalau dengan orang Singapura, Malaysia ya jelas mereka udah seperti ngomong bahasa Indonesia, jadi udah bagus sekali gitu ya. Ini yang sama tarafnya orang Vietnam misalnya gitu ya, yang setara dengan kita lah penutur bahasa Inggris sebagai bahasa asing. Jadi ini udah sangat mantap Pak Ramli. Bahkan ini bisa menaikkan pamor kita di FT. Saya ini yang dari tadi saya kan share juga foto ke tim besar AIC. Wah, mereka juga sangat mengapresiasi gitu kegiatan-kegiatan yang seperti ini gitu ya. Alhamdulillah. Baik, Bapak Ibu para Jadi itulah kira-kira jawabannya ya. Makasih. Kita ambil foto dulu ya biar ada kenang-kenangan ya. Boleh satu lagi Pak Is? Ya, silakan Pak. Ada batasan nggak berapa slide? Oh, nggak ada batasan Bu, tapi waktu yang dibatasi. Itu 10 menit per orang maksimum sudah presentasi, sudah tanya jawab. Nah, jadi asumsi gitu saya 5 sampai 7 menit atau 10 menit sudah terlalu karena kita itu saja satu slide 1 menit itu nanti. Gimana satu slide 1 menit atau satu tadi berarti apa, mungkin 2 ada yang slide 1 dikurangi menit. ya Pak ya? Iya, jadi tadi kalau tadi saya batasi memang 5 menit, walaupun tadi ada yang saya biarkan karena ketika saya lihat memang udah mau conclusion, jadi saya nggak potong lagi gitu ya. Nah, lagi Pak Is. Ya Pak, ya Pak Fali. Saya mau tanya untuk batas terakhir slide ini, bagusnya di conclusion atau sampai ke suggestion? Nah, jadi conclusion aja udah oke juga gitu ya. Kalau memang waktunya udah habis, tapi kalau waktu masih ada ya habis aja suggestion. Nah, jadi itu ya tingkat conclusion aja semuanya sudah oke gitu ya. Oke, Pak Ramli tadi mau tanya apa Pak? Tambahan Pak? Kak, saya mau beritahu bahwa saya punya tuh persis tadi 5 menit. Oh, oke. Saya lihat jam. Mantap. Terlepas isinya bagus nggak bagus ya, tapi dari segi isinya jelas bagus. Kalau mau tahu gimana bagusnya Dr. Kis nih ahli ya bagian itu ya. Kita mau belajar bahwa Dr. Kis ini. Iya, betul. Waktunya mantap Pak Ramli tadi, 4 menit 15 detik itu. Lebihnya 15 detik ya. Ya. Saya yakin Dr. Asnawi juga kaget karena sebelumnya kita hanya ngomong bahasa Aceh, bahasa Indonesia, ternyata bahasa Inggris ini luar biasa. Nah, itu yang dikatakan dengan ada sesuatu yang belum tereksplor, yaitu bahasa Inggris, gitu ya. Bapak Ibu, kalau bisa ditampakkan wajah, boleh kita ambil foto. Ini saya ambil terus foto pertama. Oke, 1, 2, 3. Oke, bentar ya. Wah, kenapa nggak bisa nih? Mungkin karena belum semua. Oke, 1, 2, 3. Oke, sebentar. Mudah-mudahan besok kita nggak ini ya, nggak internetnya, mudah-mudahan nggak terganggu sekali. Oke, ini slide pertama udah oke, slide kedua sudah oke. Baik, Bapak Ibu, demikianlah pertemuan kita. Sedikit lagi boleh Pak Is? Sedikit lagi. Oke, ya Pak. Jadi besok kita berada dalam pertama gabung pembukaan gitu. Betul. Setelah itu ruang masing-masing gitu. Betul. Nah, jadi ada 2 skenario sebenarnya yang sedang kita pikirkan. Yang pertama yaitu yang sesuai dengan schedule yang udah ada itu. Nah, tapi ketika dalam praktek nanti kami akan lihat seandainya ada modifikasi sedikit. Jadi skenario pertama itulah yang sudah dikirimkan jadwalnya kepada Bapak Ibu. Itu ada keynote speaker, ada 2 orang, Prof. Siti dan Prof. Amin. Kemudian kita ada paralel gitu ya. Nah, mungkin nanti dalam prakteknya seandainya ternyata kami akan panelkan semua, maka kita akan panelkan keynote speaker dan invited speaker. Kita akan lihat bagaimana animo dari peserta besok gitu. Nah, mungkin kalau kami panelkan, maka si invited speaker akan kami potong sedikit dari 45 menit menjadi setengah jam. Jadi 15 menit kami akan potong.
Nah, memang lebih menarik sebenarnya dipanelkan, gitu ya. Tapi walaupun demikian, nanti kita akan modifikasi. Ketika dipanelkan, maka semua kita ada di situ. Nah, semua kita ada di situ dan mendengar pembicaraan dari para ahli ini. Tapi kalau diparalelkan, maka akan diarahkan ke paralel. Dan kita siap untuk kedua itu. Untuk paralel kita siap ruang. Untuk panel ya lebih mudah lagi, gitu ya. Kita sudah siap dengan 5 ruang Zoom yang akan kita pakai besok. Jadi sistemnya ini akan lebih baik dibandingkan tahun yang lalu, karena kali ini semua orang bisa masuk sendiri ke Zoom masing-masing, walaupun kita sediakan operator supaya tidak masuk hacker-hacker ke dalam Zoom kita yang akan mengganggu proses proses konferensi kita besok. Nah, jadi Bapak Ibu, kami udah lakukan ini juga gladi bersih tadi untuk memastikan semuanya bisa berjalan lancar. Walaupun demikian, karena ini sudah hujan, juga kabarnya itu internet lagi ada perbaikan itu di daerah lintas Sumatera di sana, Jawa Sumatera. Nah, inilah yang kita berdoa bersama supaya tidak terjadi besok dan lusa begitu. Tapi kalau itu terjadi, maka backup-nya adalah kita pakai tethering, tapi agak lambat jadinya, tidak sekuat dengan internet yang jaringan yang ada sekarang. Gitu. Mudah-mudahan Bapak Ibu kita berdoa semua supaya masalah internet itu tidak terjadi. Gitu. Kalau itu tidak terjadi, maka insya Allah besok akan sangat lancar karena tim sudah standby dengan posisinya masing-masing. Bapak Ibu, Bang Nawi, Pak Kis, Pak Marizar, dan Bapak Ibu semuanya, terima kasih banyak atas partisipasinya. Saya yakin besok kita akan bisa tampil prima. Demikian Bapak Ibu, kita tutup pertemuan kita pada hari ini. Pada malam ini, lebih dan kurang kami mohon maaf ya atas nama jurusan, atas nama prodi, atas nama prodi Bahasa Inggris dan Matematika, kami undur diri. Mohon maaf seandainya ada kekurangan dalam proses diskusi kita ini. Demikianlah kita tutup. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Foto kali Pak Is. Iban, kali. Kali awalnya kali foto ya. Ini yang paling penting kan. Foto yang penting dah. Foto lo kirim ke Pak Kajur ya. Pak Kajur lo kirim foto. Pak grup aja, Pak grup ya. Pak grup aja ya. Mahan punya grup nyanda yang mandi. Anak bu. Oke. Ini akan lo kirim foto tanya yang terakhir ya, 2 terakhir ke grup ya. Kasih berarti untuk malamnya Pak Isa. Siap, Pak Kis, Pak Dr. Kis, Dr. Maizal, Dr. Asnami, makasih banyak lah ya. Pak Saiful memang mantap tak menawan apa kok Pak Saiful lah. Yang pun dong ya. Yang foto lagi. Aiko. Tanggup dipotong Pak Saiful berkonduanan malamnya. Gimana? Berkonji Saiful dan Rizal Fahmi. Oh, yang kedua pohonan. Ya, kadang kebab do, kadang sekolah Pak Malijar sampaikan, katanya no. Jadi karena Pak Rizal Fahmi berhalangan masuk, benar. Tidak memperkenalkan diri langsung. Oh, iya mantap. Oke, terima kasih Prof. Oke lah, terima kasih. Sampai jumpa. Dari Pak Asnawi, dari Pak Iskandar, dari Pak Kismullah, Pak Melizar kan, dari Bapak dan Ibu yang lainnya. Mudah-mudahan kita besok sehat, sukses. Pokoknya malamnya kamangan lah. Makasih banyak Pak ya. Terima kasih banyak. Selamat beraktivitas Pak Iskandar. Mudah-mudahan sukses. Izin Bapak Ibu. Pak Melizar, terima kasih. Assalamualaikum. Saya izin leave. Izin semua Bapak. Kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.